Halo semuanya, berikut ini adalah Just for Two episode yang ke-7. Pada hari itu, Juha bertemu Doyon di ruang loker. Pada saat itu, Doyon masih mengabaikannya. Doyon terlihat marah karena sebelumnya dia menganggapnya sebagai pria yang kotor. Tapi Doyon terlihat khawatir saat melihat wajah Juha yang terluka. Juha kembali marah kepada Doyon. Itu karena sebelumnya Doyon menciumnya. Dia menyadari kalau hubungannya dengan Doyon sudah tidak seperti biasa lagi. Sekalipun Doyon ingin melupakannya dan kembali seperti semula. Dia teringat pada saat orang menghindarinya, Doyon justru mendekatinya. Lalu, pada saat dia memukulnya, dia tidak pernah marah. Bahkan dia beralasan kalau dia terjatuh pada saat main basket. Juha juga merasa bahwa perasaannya sangat aneh dan menjijikkan. Sambil menangis, Juha berkata bahwa dia adalah orang yang sangat keras kepala. Mendengar itu, Doyon memeluknya dan berkata bahwa dia tidak akan menyatakan perasaannya dan tidak akan tiba-tiba menciumnya. Pada hari itu, Sehun mencium Doyon. Sambil melihat Sehun, Tae menyeka bibirnya dengan tangannya. Tae terlihat marah dan pergi meninggalkannya. Pada saat itu, Sehun merasa bahwa sikap Tae kembali seperti semula. Karena merasa bersalah, Sehun meminta maaf kepada Tae. Dia mengiriminya pesan, tetapi Tae mengabaikannya. Keesokan harinya, Tae tetap mengabaikannya dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada hari itu, Doyon mengajak Sehun untuk ikut kompetisi. Dia juga akan mengajak Tae agar ikut serta dan mengajaknya ke rumahnya. Pada saat itu, Doyon memaksanya dengan alasan mengembalikan seragamnya. Setelah tiba di rumah Tae, ternyata dia mengubah kata sandinya sehingga mereka tidak bisa masuk. Lalu Doyon membawa Sehun pergi ke tempat paman Tae. Dia bertemu dengan Tae pada saat meminta izin ke toilet. Pada saat itu Tae terlihat marah kepada Sehun karena dia terus mengikutinya. Tae merasa bahwa Sehun sudah menindasnya dan menganggapnya sebagai wanita. Sehun berpikir bahwa mungkin mereka punya perasaan yang sama. Jika tidak menyukainya, maka dia bisa bilang kepadanya. Setelah itu, Sehun minta maaf dan pergi meninggalkan Tae. Tae bertemu dengan Doyon di tempat pamannya. Dia berkata datang mencarinya karena khawatir terhadapnya. Lalu Doyon mengembalikan seragam sekolah miliknya yang sebelumnya dipinjam oleh Sehun. Dia memaksanya agar datang bersamanya. Tae kembali teringat dengan waktu yang sudah dihabiskannya bersama dengan Sehun. Keesokan harinya, Tae mendengar Sehun memainkan musik di ruang latihan dan akhirnya dia mendatanginya. Lalu mereka main piano bersama. Tae meminta maaf dan berkata akan memberikan jawaban atas perasaannya. Lalu Tae memberikan jawaban tidak dengan kata-kata. Keesokan harinya Sehun melihat kotak milik kakaknya. Ternyata itu berisi buku-buku tentang musik. Setelah dilihat, ternyata ada aransemen musik jazz ganda. Keesokan harinya, Tae memainkan lagu tersebut. Dia berkata bahwa dia tidak menulis liriknya. Sehun merasa bahwa lagu tersebut persis seperti milik kakaknya.
Tae bercerita bahwa kakaknya meninggal dalam kecelakaan. Pada saat di rumah, Sehun menemukan foto kakaknya bersama dengan kakak Tae. Sehun terkejut, terlebih lagi kakaknya muncul secara tiba-tiba. Demikianlah Just for Two episode yang ke-7. Maaf kalau banyak kekurangan. Jika suka video ini, tolong subscribe dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.